Ada kok aku fase ketemu cowok abis itu baik banget Kak. Aku bingung kayak kok gini sih, apa sih kok gini sih gitu. Buku tuh nolong aku banget. Banyak banget advice dari buku yang mungkin aku harusnya dapat dari orang tua aku dapat dari situ gitu loh. Karena kayak sekarang aja di kartu keluarga aku ya sebatang kara karena kan Kak aku udah punya keluarga. Tapi kalau misalnya untuk lu sendiri, kenapa nikah? Ini pertama kali banget nih Kak aku kayak open book ini. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Dia udah take it for granted sih kalau bahasa Inggrisnya. Cuman gua gak tahu ya, udah kayak misalnya tadi yang lu bilang pemburu, ketika udah ditangkap gitu ya, dia udah berhasil mendapatkan itu, ya udah dilepeh aja. Iya. Tapi yang ditangkap ini masih nempel terus sama kita. Ya udah bisa gue sikat-sikat, bisa gue hancur-hancurin gitu. It's not love. That's not love. Karena banyak banget orang mikir bahwa cinta itu memang penuh dengan pengorbanan. Jadi gue yang salah, gue yang layak dipukul karena gue terlalu banyak memprovokasi dia. Ini semua kesalahan gue. Sehingga akhirnya dia menormalisasikan cinta yang toksik itu sih. Iya, setuju banget. Dan gue yakin sih beberapa bulan berikutnya lu sendiri masih kayak balikan gak ya? Iya, pasti. Walaupun temen udah bilang lu gila mau balikan, tapi tetapnya balikan pasti. Gak ya? Soalnya the pain itu udah menjadi sebuah hal yang normal buat lo. Banget. Sehingga ya udahlah, mendingan daripada nggak sama dia, mendingan gue ngerasain pain tersebut sama dia karena ya itu comfort gue gitu. Ada kok aku fase ketemu cowok abis itu baik banget Kak. Aku bingung kayak kok gini sih, apa sih kok gini sih gitu. Jadi karena udah terbiasa dengan treatment yang kayak mungkin ya dulu itu, jadi dapet yang baik banget dan maksudnya nge-treat aku dengan benar kayak apa sih ini gitu. No way. Hah, kok gue dibukain pintu? Iya, ini apa sih? Seharusnya seperti itu. Ini kok bayarnya ditraktir? Siapa gue? Aneh kan jadinya. Harusnya itu yang bener kan. Jadi sekarang nih Nita, kayaknya lu sendiri juga perlu melakukan healing proses juga kali ya. Jadi makanya tadi ada hipnoterapi juga, psikolog juga gitu. Dan buku sih Kak. Aku lumayan, kayaknya buku tuh nolong aku banget. Self-help book ya pastinya, self-help gitu. Kayak mungkin orang banyak yang kayak ngapain sih baca-baca gituan. Aduh itu aku ngebantu aku banget. Jadi banyak banget advice dari buku yang mungkin aku harusnya dapat dari orang tua aku dapat dari situ gitu loh. Dan aku lumayan banyak juga baca buku kayak Joyce Meyer gitu-gitu. Maksudnya buku-buku yang tentang spiritual juga. Spiritual ya. Ada lagi yang lain yang mungkin bisa di ini juga, direkomendasi juga? Aku lupa ininya. Home Sweet Loan ya. Of course. Aku lupa penulisnya tapi judulnya The Choice of Love gitu. Aku di situ nemuin filosofi ini diamond, makanya aku suka banget gitu. Jadi makanya suka diamond. bukan maksudnya aku suka banget. Aku waktu itu sempat bikin kayak monolog gitu pas lagi belajar acting itu definisi dari buku itu karena jadi dia nyeritainnya enak banget kayak fabel ya, apa sih cerita-ceritanya mereka ngobrol gitu kayak ada satu misalnya batu itu satu batu diamond, si batu diamond ini kayak teriak-teriak gitu kayak kenapa sih nih gue diginiin terus nih, kenapa sih gue dipukul-pukul di ini, yang lain tuh biasa aja, terus ya yang batu-batu biasa ini teriak ke dia kayak you idiot gitu, lo tuh special makanya lo digituin, lo diem deh gitu. Jadi aku kayak pas baca itu maksudnya kata-katanya tuh indah banget kayak di buku itu, cuma aku udah nggak inget spesifiknya, cuma garis besarnya tuh kayak gitu. Jadi kayak oh iya ya, lu tuh lagi disiapin, udah deh gak usah repot deh lu gitu. Di buku itu tuh kayak batu-batu yang biasa itu tuh pada marah-marah. Jadi aku ngerasa kayak apakah ini disampaikan untuk aku? Absolutely. Ya pastilah. Gila, dan bener banget sih emang kayak diamond itu ya guys, itu kayak batu yang mungkin di luarnya biasa aja, tapi dalamnya diamond gitu kan. Jadi emang harus dikikis, harus digontok-gontokin dulu sampai akhirnya mulai kelihatan tuh ada diamondnya, dan habis itu terus terkikis banget
saking terkikisnya akhirnya si Diamond itu bakal bersinar baru. Tapi ya emang Nangis-nangis sakit. Diamond itu dikikisin nangis-nangis dia. Ya. Wow. That's like your life. Iya. Tapi pertanyaannya, kenapa? Apa purpose-nya supaya si Diamond itu bisa bersinar? Pasti ada purpose-nya dong. Iya, Ya kan? benar. Jadi purpose-nya Nita sendiri ketika itu bersinar, purpose-nya itu buat apa? Ketika itu bersinar mungkin untuk sekarang masih dalam lingkungan terdekat aku dulu kali Kak ya. Jadi makanya aku merasa si Kak Luna ini tapi aku sekarang tanpa beban. Sekarang aku bisa kayak rasanya aku bisa berbagi. Kayaknya kalau aku gak ada kakak aku gak lengkap gitu hidup aku. Kalau aku pergi kemana kayak kemarin aku ulang tahun kayak aku celebrate di Korea gitu kayak aku harus bawa mereka gitu. Jadi kayaknya untuk lingkup kecil dulu deh lo harus bisa bersinar dalam keluarga lo deh gitu, berbagi apa yang lo punya sekarang buat keluarga lo gitu. Dan untungnya kita bertiga sih kompak ya. Kayak satu sama lain benar-benar saling support gitu loh, saling backup. And I think ketika lu tahu bahwa lu itu adalah diamond, ketika lu tahu bahwa lu memang diciptakan Tuhan menjadi sesuatu yang spesial dan akan bersinar, gue ngerasa when you embrace that, udah berdamai dengan itu, ketika ada kikisan atau challenge lagi, lu bisa ngerasa kayak, wah Tuhan lagi pengen bikin gue lebih bersinar lagi nih. Supaya akan ada impact atau orang-orang lain yang akan merasakan sinar tersebut. Itu masih aku cari sih Kak. Ketika dia lagi masih ada dalam kegelapan. Karena setiap orang itu stuck dalam kegelapan dan mereka mencari sinar gitu. Dan kadang-kadang ya Tuhan menggunakan orang-orang yang terpilih untuk menjadi sinar tersebut bagi orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan gitu menurut gue. Kayak toxic relationship, I think that is powerful. Sedih banget sih lo harus ngelewatin itu sama 3 atau 4 tahun gitu. Tapi menurut gue it's a powerful story yang gue sendiri gak akan pernah bisa ceritain ke teman-teman yang lain gitu sih. Hopefully. Ya. Ini pertama kali banget nih Kak aku kayak open book ini. Thank you banget. What's next jadi ya untuk seorang Yunita Siregar? What's next? Mimpi aku berarti ya. Ya mungkin yang nomor 3 itu ya kita usahakan. Udah ada jodoh belum sekarang? Insya Allah. Udah ada pacar sekarang? Udah ada. Okay. Berarti mudah-mudahan ini akan membawa ke jenjang pernikahan gitu. Iya mungkin kalau dalam waktu dekat itu sih karena kan itu yang tinggal terakhir nih yang bawah ini nih. Ayo kita checklist. Terus paling ya mungkin setelah film Home Sweet Loan ini mudah-mudahan aku bisa dapat kepercayaan lebih lagi dari para teman-teman industri film gitu. Untuk bisa lebih explore karakter aku gitu. Karena jujur waktu aku dari sinetron ke film tuh lumayan struggle-nya ada banget sih Kak. Kenapa sih? Kayak sering banget orang dari sinetron ke film tuh kayak di sinetron tuh harus dilebay-lebayin gitu ya. Iya ya mungkin. Apa? Kalau sinetron kayak gitu, kalau film kayak apa? Tapi kalau misalnya di film di sinetron tuh benar-benar soalnya kita harus nunggu pas ketika lagi ngomong apa kameranya maju mundur abis itu nangkep pori-pori hidung kita gitu. Jadi maksud gue ya itu gitu. Acting di film ternyata beda banget gitu ya. Oke. Sorry, gue tentang nikah lagi gitu ya. Kenapa pengen nikah? Kenapa pengen nikah? Orang kebanyakan jawabnya karena umur gue udah segini, karena gue pengen punya anak, karena karena orang tua gue udah mendesak-desak, karena ya 3 itu sih, that's the biggest 3 reason. Karena teman-teman gue udah pada married, masa gue belum. Kalau gue sempat ada satu karena ya cowok-cowok udah mulai mikir kalau misalnya gue belok. Jadi gue harus nikah untuk mengklarifikasi. Oke. Tapi kalau misalnya untuk lu sendiri, kenapa nikah? I wanna have a family. You wanna have a family? Karena kayak sekarang aja di kartu keluarga aku ya sebatang kara. Karena kan aku udah punya keluarga. Wah. Aku yang cowok udah punya keluarga. Jadi kayak di sedih kartu banget. keluarga tuh kayak kepala keluarga saya sendiri. Sedih banget.
Oke. Dan lu pengen ya ada Yeah, yang punya kepala keluarga gitu di situ. I wanna have a family. I wanna build my own family. That's so good. Gue doain supaya nanti ya siapapun lah, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan Amin. sama pacar yang ini untuk menikah, dan gue mendoakan Yunita Siregar itu mempunyai keluarga yang benar-benar keluarga yang bahagia. Amin, Kak, thank you banget doanya. Yang benar-benar ya damai lah, dan keluarga ini pun juga menjadi sinar buat keluarga orang lain gitu, jadi inspirasi juga. Ngomongin soal sinar, gue pengen ngasih lo ini selalu kepada semua yang sudah datang di Daniel Tengah Kamu. Isinya rumah ini ya, jadi bisa pasang lilin ya di sini. Itu, jadi biar rumahnya bersinar gitu. Aduh, bagus banget. Thank you. Kan home sweet loan ya. Iya, home sweet loan, betul. Tapi yang ini gak perlu dibalikin kok, gak di loan, boleh dikasih. Jadi rumah ini kita berharap banget supaya rumahnya Yunita nanti itu bisa menjadi terang. Amin. Sinar bagi tetangga-tetangga sekitar kamu juga. Amin, Kak. Nita, thank you banget. Thank you banget, aku juga udah diundang sini. Thank you for being real. Beneran gue ngerasa perlu banget ya lu ngomongin ini, karena gak banyak orang yang pengen terbuka banget soal ini. And it's gue ngerasa justru kita bisa belajar dari kerapuhan seseorang, dan ternyata kita semua sama, kita melewati tantangan yang sama, kita menghadapi banyak masalah-masalah yang sama juga. Dan gue seneng ketika tadi Yunita bilang, pertama ya lu baca buku, lo doa sama Tuhan juga, baca buku juga, dan habis itu lo juga mempunyai teman-teman kayak temen lo yang di Paris itu untuk support lo, dan dan healingnya mungkin ke psikolog juga atau hipnoterapi. And I think we all nggak tahu kenapa we all need to hear that gitu, supaya kita menjadi manusia yang utuh banget. So thank you. Thank you banget. Gue seneng banget udah ngobrol sama Nita di sini, dan mudah-mudahan kalian juga. Well, yang pastinya kita akan ketemu lagi sama tetangga yang tidak kalah spesialnya minggu depan, dan tetangga saling menyangga bukan menyangga. Bye, thank you.